إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر القوم muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu beribadah kepadanya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, maka sepatutnya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini merupakan perintah Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan juga di ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Dan juga di ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka benar-benar ada dan telah Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan keduanya sebelum menciptakan manusia. Namun berbeda, ada yang meyakini dari sekelompok orang, dari kaum Mu'tazilah dan Qadariyah, mereka meyakini bahwa surga dan neraka belum Allah ciptakan untuk saat ini. Mereka berargumen bahwa itu sebuah kesia-siaan dan hari pembalasan belum terjadi. Dengan alasan ini maka mereka meyakini bahwa surga dan neraka akan Allah ciptakan nanti di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ini merupakan akidah yang keliru, akidah yang rusak. Kerancuan yang mereka kemukakan ini berlandaskan prinsip akidah mereka, yaitu mendahulukan akal-akal mereka dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan akal manusia terbatas, tidak menjangkau perkara-perkara yang gaib. Sedangkan surga dan neraka adalah perkara yang gaib.
Dan seseorang bisa mengetahui itu melalui wahyu-wahyu Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara dalil tentang keberadaan surga dan neraka, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Dan takutlah kalian kepada api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayah dalilun ala anna an-nara makhluqah, raddan 'ala al-Jahmiyah. Bahwa ayat ini sebagai dalil bahwa neraka itu telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Sebagai bantahan untuk orang-orang yang Jahmiyah. Orang Jahmiyah termasuk di dalamnya adalah Mu'tazilah. Dan tentang surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah untuk menggapai ampunan Allah dan surga luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa para ulama bersepakat bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, uiddat lil muttaqin, menunjukkan bahwa uiddat lil muttaqin, surga telah diciptakan dan telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang surga, tentu sebagai seorang muslim, cita-cita tertingginya adalah untuk menggapai surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan orang non-muslim, orang kafir pun cita-citanya ingin masuk surga. Karena kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena keistimewaan yang ada di dalam surga tersebut. Luasnya seluas langit dan bumi. Maka seseorang bercita-cita untuk masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun, jemaah sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menuju surga Allah tidak hanya sekedar dengan berangan-angan saja. Namun ada jalan, ada koridornya untuk mengantarkan dia ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai kadar minimal untuk mengantarkan seseorang itu kepada surga Allah, sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah, Jabir ibni Abdillah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhoi keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqal, ara'aita idza shallaitu salawat al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dhalika shay'an. Ada salah seorang, ini hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah, jika aku telah melaksanakan sholat-sholat yang wajib, aku telah melaksanakan puasa Ramadan, dan aku telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan amalan-amalan tersebut dengan amalan-amalan yang sunnah lainnya. Apakah dengan begitu saya masuk surga, wahai Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, kamu masuk surga. Dan seseorang tersebut bersumpah, wallahi, demi Allah saya tidak menambah sesuatu apapun akan hal itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada seseorang datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa yang datang bertanya tersebut adalah Nu'man ibn Qawqal. Nu'man ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepadaku wahai Nabi, wahai Rasulullah, jika aku telah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib, dan saya telah melaksanakan puasa Ramadan, dan saya telah
menghalalkan yang halal. Artinya menghalalkan yang halal, meyakini bahwa yang halal itu halal. Dan mengharamkan yang haram artinya meyakini bahwa hal-hal yang sudah diharamkan itu adalah haram. Dan beliau tidak menambah dengan amalan-amalan sunnah. Dia hanya berpatok pada perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, kamu masuk surga dengan amalan tersebut. Ini kadar minimal. Maka dia bersumpah, dia tidak akan menambah dengan amalan-amalan sunnah dari amalan-amalan wajib tersebut. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini selaras dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Fatir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah ta'ala." Kemudian kami mewariskan kitab Al-Qur'an untuk orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan di antara mereka orang yang pertengahan. Dan di antara mereka adalah orang yang unggul dalam kebaikan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi menjadi 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Faminhum zalimun li nafsihi. Artinya orang-orang ini menzalimi dirinya sendiri dengan melanggar aturan-aturan Allah. Dia masih mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Ini dikatakan zalim karena dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya dikerjakan malah ditinggalkan. Dan yang harusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Ini adalah sebuah kezaliman. Dan Allah tidak akan hilang wibawanya, tidak akan hilang kekuasaannya atas kezaliman yang dilakukan hamba tersebut. Karena kezaliman itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua, orang yang muqtasid, faminhum muqtasidun. Yaitu orang yang pertengahan. Dia hanya mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang wajib. Dengan amalan-amalan yang wajib saja. Dan dia juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang sabiqun bil khairat. Orang yang unggul dalam kebaikan. Dia melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuknya. Dan dia menjauhi, tidak mengerjakan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di samping itu dia menambah dengan amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini orang yang paling unggul di antara orang-orang yang digambarkan di ayat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kadar minimal yang digambarkan dalam hadis Jabir tadi itu menunjukkan bahwa orang cukup untuk masuk surga dengan jalan tersebut. Cukup bagi kita mengerjakan yang wajib, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu saja sudah cukup. Namun bagi orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan kehilangan keutamaan-keutamaan yang besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita sebagai seorang muslim lebih pantas kita menjadi orang-orang yang unggul dalam kebaikan. Di samping kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, kita juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengerjakan
sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tersebut adalah amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seseorang tidaklah senantiasa mengerjakan mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan Allah tabaraka wa taala akan mencintai orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan nawafil. Karena perkara-perkara sunnah ini juga akan menutupi amalan-amalan wajib yang tidak sempurna, maka amalan-amalan sunnah itu akan menutupi amalan-amalan wajib tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalat.